Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi tamu-tamu selama lebaran itu ternyata memberikan input ya. Bukan salah input ya, karena ada partai yang salah input tuh. Input. Untuk saya ingin selalu ingin mendapatkan penjelasan kenapa orang itu bisa berbalik ya. Contoh ya, dulu Ngabalin itu pendukung berat Prabowo tahun 2019 ya. Sebelum 2019 maksudnya. Dengan menjelek-jelekkan siapa itu Jokowi, tapi kemudian kita mendapati kenyataan Ali Muchtar Ngabalin itu masuk istana ya, dan tentu memuja orang yang memberikan kesempatan atau memberikan peluang dia berdekatan dengan Jokowi sebagai presiden yang terpilih tahun 2019, dan dia kemudian dikesankan atau terkesan sebagai penjilat ya, kekuasaan. Jadi dia berbalik ya. Terus yang kedua, ini yang contoh-contoh yang populer aja ya. Hasan Haikal ya, itu dia tadinya ada di barisan 212 dan melakukan penjagaan jarak ya, terhadap kekuasaannya ya kan, terhadap kekuasaan. Dan kemudian kita tahu sekarang dia menjadi pembela yang berani mati ya, terhadap Prabowo, yang meskipun banyak ahli hukum tata negara mempersoalkan proses pemilihan yang menghantarkan Prabowo menjadi presiden terpilih versi KPU, itu kemudian Babe Haikal itu terkesan tidak perlu tahu, tidak mempersoalkan etika lagi, tidak mempersoalkan benar dan salah lagi, tidak mempersoalkan malu dan tidak lagi. Yang penting sekarang dia adalah berada sebagai die hard ya, pembela yang tajam, pembela yang terus terang dari Prabowo ketika umat Islam dalam konteks pemilu 2014 itu mengalihkan pilihannya bukan ke Prabowo tapi kepada Anies Baswedan. Tapi Babe Haikal tetap ya pada pilihannya berseberangan dengan umat Islam yang dulu dia sangat dekat dengan ulama. Persoalannya, kenapa orang bisa berbalik? Apakah ada kepentingan ekonomi di balik pilihan-pilihan politik yang berubah? Bukan hanya 180 derajat, mungkin berubah 360 derajat dengan cara yang mengejutkan orang-orang yang masih punya akal pikiran yang waras ya. Dan kita lihat ya, Prabowo sendiri itu adalah penantang yang dahsyat ya, tahun 2019, dan didukung oleh umat Islam, didukung oleh ijtima ulama, didukung oleh ya sebut saja Ustadz Adi Hidayat, Bahtiar Nasir, Abdus Somad dan lain-lain. Tapi kemudian ketika dia dinyatakan kalah di Mahkamah Konstitusi dan dia kemudian masuk tanpa malu-malu, tanpa wala kalam wala salam, gak ada ucapan apa-apa terhadap umat yang pernah mendukungnya, dan tanpa ada basa-basi dia kemudian masuk bersekutu dengan Jokowi di Istana Putih di Medan Merdeka Utara sebagai menteri. Itu yang ketiga. Yang keempat, AHY dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Anies Baswedan, itu dia mengecam proyek yang ugal-ugalan, proyek yang mercusual IKN, diserang oleh AHY sebagai ketua Partai Demokrat, dan dia mempertahankan diri dari gempuran yang dilakukan oleh Muldoko dari kepala staf presiden yang akan membajak Partai Demokrat
Tapi sekarang dia tiba-tiba seperti merpati putih ya, yang tunduk dalam perlindungan dan proteksi Jokowi karena dia diangkat sebagai Menteri ATR dan Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan dia dipaksa oleh sejarah untuk memberikan hormat dalam setiap kesempatan ketika dia berjumpa dengan Jokowi yang mengangkatnya sebagai menteri. Bahkan ketika kita lihat di video itu, ketika Jokowi sudah masuk ke dalam mobil pun disusul oleh AHY dan sambil menunduk dia memberikan tabik salam hormat, memberikan hormat ala militer sambil membuka badan ke Presiden Jokowi yang sudah ada di dalam mobil kepresidenan. Itulah AHY, itulah siapa Prabowo Subianto, dan itulah Babi Haikal, itulah Ali Muhtar Ngabalin, yang semuanya berubah. Dan kita lihat yang tentu spektakuler adalah Yusril Iza Mahendra yang dikenal ya, kukuh pendiriannya sebagai ahli hukum tata negara, dan kemudian dia mengatakan bahwa Gibran yang lahir karena Mahkamah Konstitusi umur 90 tahun 2023 bulan Oktober, tanggal 16 Oktober hari Senin, dan mengatakan Gibran lahir karena atau keputusan MK itu menimbulkan problematik yang panjang ya, dan itu adalah menurut para ahli hukum tata negara merupakan cacat hukum atau cacat moral, cacat etik dan lain-lain. Tetapi kemudian ketika dia menjadi tim hukum Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi, pikiran-pikirannya itu berubah dan tidak mempersoalkan lagi persoalan etik yang dipersoalkan oleh seluruh ahli hukum tata negara seperti Ferry Amsyari, seperti Zainal Mukhtar, seperti yang lain. Tapi Yusril memiliki pilihan-pilihannya sendiri yang sekarang dia berdiri di garda terdepan Prabowo Gibran, dan dia bela dengan seluruh kemampuan akademiknya sebagai ahli hukum tata negara di Mahkamah Konstitusi. Perubahan-perubahan itu membuat kita itu merenung sejenak dalam hidup. Apakah yang penting dalam hidup manusia itu? Apakah nilai merupakan sesuatu yang patut dipertahankan? Apakah kepentingan yang harus diperjuangkan dalam kehidupan? Apakah yang menjadi hakikat dalam kehidupan itu? Apakah jabatan itu memiliki hakikat? Apakah uang itu memiliki hakikat? Apakah besaran-besaran bisnis dan jaringan atau networking itu memiliki hakikat? Tampaknya hakikat yang sebenar-benarnya hakikat adalah al-haq atau kebenaran, sementara yang batil, yang jujur, yang curang tidak memiliki hakikat. Dan suasana lebaran kemarin ketika banyak tamu-tamu datang itu memberikan satu semacam insight ya bagi saya pribadi. Ternyata orang berubah salah satunya oleh karena pertemanan, dan juga di balik pertemanan itu adalah uang, adalah jumlah besaran-besaran bisnis yang dulu dia tidak akan mungkin dapatkan, kecuali sekarang bisa dia dapatkan ketika dia harus merapat kepada kekuasaan yang sudah mulai terbit di fajar kepemimpinan yang baru. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin memiliki satu sikap yang punya integritas dan bisa menang secara moral di dalam halaman sejarah? Apakah kepentingan jangka pendek, kepentingan untuk keluarga, kepentingan untuk pertemanan dengan mengorbankan kejujuran, keadilan, dan juga mengorbankan etika dan keutamaan hidup adalah sebuah pilihan yang patut diambil mumpung kesempatan itu pasti ada. Kalau kesempatan itu tidak diambil sekarang, bukankah kesempatan itu akan hilang selama-lamanya? Kesempatan atau peluang itu tidak datang untuk kedua kali. Jadi mungkin itulah salah satu pandangan mereka yang saya sebut saja, katakan saja, telah melakukan pengkhianatan intelektual, dan mereka tampaknya ya dikecohkan oleh denting dunia
yaitu denting, dolar, dan dinar. Tampaknya manusia, bekal hidup manusia bukanlah uang, bekal hidup manusia bukanlah harta, bekal hidup manusia bukanlah kekayaan atau mobil yang mewah atau perusahaan yang banyak, tetapi hidup manusia ditentukan oleh keyakinan, oleh integritas, oleh komitmen terhadap nilai-nilai yang dianggap universal. Dan kita haruslah tidak berorientasi pada benda-benda, tapi berorientasi pada nilai. Dan itulah proses-proses pengkhianatan intelektual biasanya mencampakkan nilai-nilai yang utama dalam hidup, dan dia mengejar bayang-bayang yang tidak ada hakikatnya. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.